Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amalia akan menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, dan komponen kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum Bahasa Indonesia. Pengertian kurikulum menurut jenisnya. Yang pertama adalah open kurikulum atau kurikulum terbuka, yaitu guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah closed kurikulum atau kurikulum tertutup, yaitu kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasinya, sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Yang ketiga adalah guide kurikulum atau kurikulum terbimbing, yaitu kurikulum yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam teks. Fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi integrasi, yakni suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh serta dapat diandalkan dan mampu berintegrasi di masyarakat umum. Yang kedua adalah fungsi penyesuaian, yakni suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, yakni suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap murid yang mesti dihargai dan dilayani. Yang keempat adalah fungsi persiapan, yakni suatu alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya dan juga dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Yang kelima adalah fungsi pemilihan, yakni adanya suatu kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam adalah fungsi diagnostik, yakni sebagai alat pendidikan yang dapat memahami serta mengarahkan potensi para siswa dan dapat memahami kelemahan dirinya serta memperbaikinya. Komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yakni tujuan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran, seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah isi atau materi, yakni berhubungan dengan berbagai macam aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah strategi pelaksanaan, yakni berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keempat adalah evaluasi, yakni berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran, sehingga dengan evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum ini dapat dipertahankan atau tidak, atau dapat diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.